Martin Odegaard tanggapi kritik Tony Adams, "Saya tidak peduli." Gabriel Martinelli tegaskan siap bersaing rebut posisi di Arsenal. Ben White berpeluang tampil lawan Forest. Victor Gyökeres diyakini bisa lebih bersinar dari Ekitike dan Sesko. Jawaban apik dari Eze tentang bagaimana ia menghadapi pemberitaan saga transfernya. Halo Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Martin Odegaard tanggapi kritik Tony Adams, "Saya tidak peduli." Tony Adams sebelumnya menyebut Odegaard bukan sosok yang mampu membawa Arsenal meraih gelar juara Premier League, bahkan meminta Mikel Arteta segera menunjuk Rice sebagai pemimpin baru di lapangan. "Saya melihat Declan Rice sebagai kapten, Arsenal tidak akan memenangkan liga dengan Odegaard sebagai kapten," tegas Adams pada Agustus lalu. Namun, Martin Odegaard ia juga menjabat sebagai kapten timnas Norwegia dengan tenang menanggapi kritik tersebut saat konferensi pers jelang laga kualifikasi Piala Dunia kontra Moldova pada Rabu 10 September dini hari waktu Indonesia Barat. "Saya tidak terlalu peduli, jujur saja semua orang bisa berpendapat dan mengatakan apa yang mereka mau. Saya tidak bisa membiarkan hal itu mempengaruhi saya," ujar Odegaard. "Kami memang melakukan voting, tapi pada akhirnya tetap keputusan manajer. Bagi saya itu menjadi konfirmasi yang bagus," tambah Odegaard. Gabriel Martinelli tegaskan siap bersaing rebut posisi di Arsenal. Gabriel Martinelli sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub Arab Saudi Al Nassr pada bursa transfer lalu. Namun, harga yang dipasang Arsenal sebesar 60 juta euro dianggap terlalu tinggi, sehingga kepindahan itu urung terwujud. Meski persaingan semakin ketat, Martinelli menegaskan bahwa kedatangan pemain baru justru membawa dampak positif. Di Arsenal sama seperti di tim nasional, jika Anda bertanya apakah bagus punya pemain seperti Vini atau Rodrigo, tentu saya jawab iya, karena mereka bisa membantu tim meraih gelar juara, ujar Martinelli. Hal yang sama berlaku di Arsenal, saya sangat senang dengan kedatangan Eze dan Madueke. Trossard juga bisa bermain di sisi kiri. Kami senang ketika punya banyak pemain berkualitas, karena musim ini akan ada banyak pertandingan dan kemungkinan cedera. Jadi, klub perlu mencari pemain terbaik agar bisa juara, imbuh Martinelli. Ben White berpeluang tampil lawan Forest. Tim asuhan Mikel Arteta akan menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium pada Sabtu 13 September. Laga pertama mereka setelah jeda internasional September. The Gunners sebelumnya menelan kekalahan dari rival perebut gelar Liverpool di Anfield dan kini bertekad bangkit meraih kemenangan. Ben White baru tampil sekali musim ini, yakni saat Arsenal menang 1-0 atas Manchester United pada laga pembuka di Old Trafford. Setelah itu ia menepi karena cedera, membuat Arteta memilih Jurrien Timber sebagai bek kanan dalam kemenangan atas Leeds United dan kekalahan dari Liverpool. Menurut laporan Evening Standard, Arsenal berharap White bisa masuk skuad saat melawan Nottingham Forest. Namun, keputusan final terkait ketersediaannya baru akan ditentukan pekan ini setelah sang pemain menjalani tes kebugaran lebih lanjut. Selain White, beberapa pemain Arsenal lain juga masih dalam pantauan medis, termasuk Bukayo Saka, Kai Havertz, William Saliba, Gabriel Jesus, dan Christian Norgard. Arteta diperkirakan akan memberikan pembaruan resmi terkait kondisi mereka saat konferensi pers pertandingan. Kembalinya Ben White tentu akan menjadi dorongan penting bagi The Gunners yang membutuhkan kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal padat pasca jeda internasional. Victor Gyökeres diyakini bisa lebih bersinar dari Ekitike dan Sesko. Meski sempat tampil mengecewakan melawan Manchester United dan Liverpool, Victor Gyökeres langsung membuktikan ketajamannya dengan 2 gol saat Arsenal membantai Leeds United. Ex-striker Rangers Chris Boyd pun menjuluki Gyökeres sebagai sosok binatang buas dan powerhouse sejati. "Saya selalu menjadi penggemar berat Gyökeres sejak di Coventry. Fisiknya luar biasa. Dia striker sejati yang dibutuhkan Arsenal bertahun-tahun. Jika fit, dia akan main di mayoritas laga dan mencetak banyak gol,"
kata Boyd kepada Best New Bingo Sites. Ia bahkan percaya Gyökeres akan lebih sukses ketimbang Ekitike dan Šeško. Hugo Ekitike yang ditebus Liverpool seharga 80 juta pounds dari Eintracht Frankfurt sudah mencetak 3 gol dari 4 laga. Namun, Boyd menilai menit bermainnya bisa tergerus usai The Reds mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle senilai rekor 125 juta pounds. Benjamin Šeško dibeli Manchester United seharga 74 juta pounds dari RB Leipzig. Masih belum mencetak gol. Boyd menilai persaingan di lini depan setan merah lebih sulit karena adanya Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha yang cenderung individualis. Saya percaya Gyökeres akan paling sukses di antara mereka bertiga. Ekitike akan kesulitan dengan rotasi, sementara Šeško butuh waktu adaptasi. Gyökeres punya segalanya untuk langsung berhasil di Arsenal, tambah Boyd. Jawaban apik dari Eze tentang bagaimana ia menghadapi pemberitaan saga transfernya. Pemberitaan transfer Eze ke Arsenal memang sangat heboh. Hal tersebut dikarenakan sang pemain awalnya diberitakan bahwa sudah hampir bergabung bersama Tottenham yang merupakan rival panas The Gunners. Namun, di penghujung bursa transfer, Eze malah bergabung dengan klub masa kecilnya, Arsenal. Hal ini menjadi bahan yang menarik bagi media-media untuk memberitakan saga transfer tersebut. Menanggapi hal tersebut, Eze memberikan sikap yang sangat apik sebagai pemain profesional. Ia mengatakan, bagi saya ini cukup mudah, habiskan lebih sedikit waktu di media sosial untuk melihat apa yang dibicarakan orang dan fokuslah pada apa yang sedang terjadi saat ini. Saya berbicara dengan keluarga dan orang-orang di sekitar saya dan saya berusaha menjaga jarak karena saya juga tahu bagaimana paparan terhadap hal-hal seperti itu dapat mempengaruhi Anda. Mereka akan mengurus diri mereka sendiri nanti, ujar Eze. Ini istimewa, tidak semua orang bisa mengalami momen-momen seperti ini, tetapi saya berusaha menikmatinya dan menjalaninya dengan tenang, karena selalu ada sesuatu yang akan datang, kesempatan dan tantangan baru. Imbuhnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!